Sempat tampak membosankan di awal laga, di babak pertama Indonesia sukses curi 1 gol ke gawang Bahrain. Skema permainan di babak kedua kian panas, jual beli serangan dari kedua tim tampak membuat jantung berdebar. Laga panas yang tersaji di Stadion Gelora Bung Karno saat Indonesia menjamu tim Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK. Indonesia selaku tuan rumah yang dijamu oleh timnas Bahrain, merupakan dari kedua tim harus merebut kemenangan dalam laga ini, mengingat kedua tim ini yang sama-sama menelan kekalahan di laga sebelumnya, Indonesia yang tumbang oleh Australia beberapa hari lalu, sedangkan Bahrain harus tunduk atas Raja Asia Jepang. Di pertandingan yang digelar di GBK, memang di menit-menit awal laga tampak membosankan, alur serangan timnas Indonesia dan Bahrain sepenuhnya belum tertata rapi, namun seiring berjalannya pertandingan, skema permainan anak asuhan Patrick Kluivert perlahan mulai bangkit dan menampilkan permainan terbaiknya. Indonesia yang berkesempatan untuk membobol jala gawang Bahrain, melalui tendangan bebas The Professor Haye, namun masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Bahrain. Namun saat di menit ke-25, timnas Indonesia berhasil memecah kebuntuan, dan membuat Stadion Gelora Bung Karno dengan sorak supporter seisi Stadion GBK pun bergemuruh, saat umpan matang dari pemain lokal Marcelino Ferdinand yang disodorkan kepada oleh Romeni tampak berkelas, penyerang asal klub Inggris Oxford United ini berhasil menyerangkan si kulit bundar ke gawang Bahrain yang dijaga oleh Ibrahim Lutfalla. Seluruh Gelora Bung Karno bersorak, melihat tim kesayangan tanah air berhasil merubah skor pertandingan menjadi 1-0 atas keunggulan timnas Indonesia di babak pertama berjalan. Di babak pertama ini, memang timnas Indonesia tampak mendominasi jalannya pertandingan, walaupun ada beberapa serangan yang dicoba dibangun oleh Bahrain namun selalu kandas, bek tangguh timnas Indonesia Jay dan kawan-kawan di lini jantung pertahanan timnas Garuda, mampu menghadang serangan demi serangan Bahrain. Indonesia yang terus menggempur pertahanan Bahrain melalui duo penyerang oleh Romeni dan Marcelo Ferdinand tampak merepotkan pertahanan Bahrain, yang disupport di sisi kiri dan kanan oleh Verdong dan Kevin Dix. Bahrain yang begitu tampak panik dan mulai mencari skema permainan terbaik mereka selalu patah di tengah jalannya pertandingan, hal itu di lini tengah Indonesia yang dikomandoi oleh Tom Haye nyaris tampak sempurna, dan menutup segala perkembangan permainan Bahrain. Dalam pertandingan menghadapi Bahrain kali ini, pelatih Belanda Patrick Kluivert menerapkan skema 3-5-2, tentunya skema ini mendominasi permainan di lini tengah timnas Indonesia, membuat timnas Garuda unggul di jantung daerah sentral lapangan, sehingga begitu sulit untuk ditembus hingga babak turun minum. Di babak kedua Bahrain yang terus berbenah mencoba memberikan tekanan demi tekanan untuk timnas Indonesia, dengan mencoba melepaskan tendangan di luar kotak penalti Marten Paes, namun masih bisa diamankan oleh sang penjaga gawang jangkung tersebut. Di babak kedua tensi permainan yang begitu berbeda dibandingkan babak pertama, tensi permainan yang kian meningkat, serangan Bahrain yang mencoba melepaskan tendangan jarak jauh membuat sedikit penjaga gawang timnas kerepotan. Namun Indonesia juga punya peluang emas, hasil umpan cantik dari Orat Mangun kepada Marcelo, tampak manis dan cantik, namun Marcelo yang tampak sedikit egois tak mampu memaksimalkan peluang tersebut, padahal sedikit saja ia memberikan operan kepada oleh Romeni yang berdiri bebas di sebelahnya, hal itu membuat sedikit mengecewakan. Di babak kedua ini Bahrain mulai tampak mendominasi permainan, sejumlah serangan yang dikelola tampak sedikit merepotkan timnas Indonesia, lini tengah Indonesia tampak kewalahan setelah Tom Haye ditarik keluar yang digantikan dengan Ivar Jenner. Namun di menit ke-78 Indonesia berhasil mendapatkan peluang besar, setelah Kambuaya berhasil memberikan umpan kepada Eliano, namun tak mampu ia maksimalkan. Di menit ke-83 intensitas permainan tampak tinggi dan keras dari kedua kubu, sejumlah pelanggaran demi pelanggaran terjadi.
Tempo permainan yang begitu cepat menuntut kedua para pemain dari kedua tim tampak terkuras dan melelahkan. Jual beli serangan kian tersaji namun belum ada perubahan skor dari kedua tim. Indonesia masih unggul dengan 1-0 atas Bahrain, dan sejumlah pergantian pemain telah dilakukan baik dari Bahrain maupun dari tim Garuda, tetapi belum merubah hasil pertandingan. Di babak kedua ini Bahrain yang terus berupaya mengejar ketertinggalannya, tampak raut wajah keputusasaan mulai terlihat di kubu Bahrain. Sangat mustahil bagi mereka untuk melewati tembok kokoh JIZ dan kawan-kawan, namun intensitas yang terus meningkat dari permainan Bahrain, mereka pun gagal menumpaskan laga ini. Mereka yang harus pulang dengan poin 0, tentunya menambah derita panjang buat Bahrain, setelah mereka juga menyerah dari Jepang sebelum ke GBK. Kemenangan Indonesia atas Bahrain, tentunya untuk saat ini, timnas yang ditukangi oleh Patrick Kluivert mendapat banyak pujian dari berbagai kalangan, baik itu dari pengamat bola, dan para pecinta sepak bola yang ada di tanah air sendiri. Banyak yang berasumsi kalau kemenangan ini awal untuk Indonesia bangkit dan melupakan segala kekalahan yang telah diterima di beberapa hari lalu. Masa kepelatihan Patrick Kluivert sudah mulai menemukan skema permainan, walau masih banyak yang perlu dibenahi, baik kekompakan tim, harmonisasi permainan, serta taktik yang tentunya sesuatu yang wajib buat timnas Garuda benahi. Lawan sekelas Bahrain, tentunya belumlah ujian terberat Indonesia saat ini. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, namun, jika harus berjuang pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, lawan yang berat sudah menanti Indonesia. Indonesia mendapat kemenangan penting saat berjumpa Bahrain pada matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menang dengan skor 1-0 lewat gol oleh Romeni. Hasil ini membuat Indonesia bertahan di peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Indonesia masih bisa mengejar Australia 13 poin, yang berada di peringkat kedua atau zona untuk lolos langsung. Namun, dengan 2 laga tersisa, peluang untuk mengejar Australia cukup sulit. Tim racikan Patrick Kluivert harus siap dengan skenario melanjutkan perjuangan menuju putaran keempat, jika Indonesia tak mampu memaksimalkan laga selanjutnya. Nah, apakah Indonesia akan bisa mengejar poin Australia? Apakah Indonesia mampu bersaing di putaran keempat yang bakalan diprediksi melawan Irak dan Qatar? Gimana menurut kalian guys? Coba kalian bantu like dan komen, dan jika kalian suka video ini bantu subscribe agar kami selalu semangat memberikan info-info menarik lainnya. Terima kasih.